Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menerangkan pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan. Seperti kita ketahui di mana instalasi gizi merupakan suatu bagian untuk memproduksi makanan. Dan dalam memproduksi makanan tidak lepas dari penggunaan api. Maka untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh api, setiap pegawai yang berada di ruangan produksi harus paham dalam penggunaan api ringan. Baik, pengetahuan dasar tentang proteksi kebakaran. Seperti kita ketahui bahwa proses kebakaran itu merupakan suatu kesatuan dari 3 komponen yang memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran api bila terjadi, maka kita tinggal menghilangkan satu atau lebih dari komponen tersebut, atau lebih dikenal dengan segitiga api atau fire triangle, di mana api ini akan terjadi apabila ada udara, panas, dan bahan bakar. Dan cara penanganan dari udara atau menghilangkan salah satu unsurnya adalah kalau udara dengan pengisolasian, kalau panas dengan pendinginan, dan bahan bakar dengan penguraian. Maka bila ini salah satu, maka kebakaran bisa dihindari. Nah, proses kebakaran seperti yang saya tadi katakan bahwa merupakan kesatuan dari 3 komponen yang bersama-sama dalam satu waktu untuk menghasilkan kebakaran. Jadi kita ulangi lagi, cukup oksigen untuk menopang terjadinya kebakaran, cukup panas atau heat untuk mencapai suhu pengapian, dan terdapatnya fuel atau materi yang mudah terbakar. Secara bersama-sama, 3 komponen tersebut mengalami reaksi kimia yang bisa kita sebutkan dengan api. Nah, untuk menghindari proses terjadinya kebakaran, maka salah satu atau lebih dari komponen tersebut harus kita hilangkan. Cara mengisolasi O2 adalah tinggal menutup katakanlah sumber api sehingga O2-nya tidak terjadi, maka api akan padam. Biasanya pada kondisi di lapangan, proses pengisolasian O2 biasanya menutup sumber api dengan karung basah untuk menghindari atau untuk mengisolasi O2. Yang keduanya adalah BBM explain, yaitu dengan menghilangkan bahan atau materi. Biasanya kalau di instalasi gizi adalah dengan mencabut gas tabung LPG atau menutup saluran ran dari gas LPG. Yang ketiganya adalah cooling H2O, atau menghindari panas. Nah, ini sebenarnya kalau di instalasi gizi atau di kompor mungkin tidak bisa melakukan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena biasanya sumber dari materi dan O2 cukup tinggi, dan jangan pernah melakukan ketika terjadi suatu kebakaran dia menyiram dengan air. Baik, kita harus mengetahui dulu kelas dari sumber kebakaran, kelasnya kebakaran dan pemadamnya. Apabila terjadi kondisi kebakaran padat non-logam seperti kertas, kain, plastik, dan kayu, maka perlu cara penanganannya atau pemadamannya dengan air, uap air, pasir, busa, CO2, serbuk kimia kering, dan cairan kimia. Nah, apabila gas,
uap dan cairan, kebakaran seperti metana, amoniak, solar, dan ini mungkin termasuk juga gas LPG, maka pemadamannya dengan CO2, serbuk kimia kering, dan busa. Maka apabila terjadi kebakaran kita menggunakan gas LPG, tidak disarankan atau tidak ada pemadaman dengan menggunakan air, karena ini akan berakibat sangat fatal. Yang ketiga adalah C. Listrik arus pendek. Maka pemadamannya dengan CO2, serbuk kimia, dan uap air. Kita lanjutkan yang D. Logam seperti aluminium, tembaga, besi dan baja, serbuk kimia, sodium klorat dan grafit. Ini seperti pasir. Nah, ini kemungkinan yang kondisi seperti ini jarang terjadi di instalasi gizi. Yang ketiganya, radioaktif. Bahan-bahan radioaktif ini belum diketahui secara spesifik. Nah, ini yang banyak terjadi di kita adalah bahan makanan atau bahan masakan seperti terbakarnya lemak atau minyak makanan atau minyak masakan dengan cairan kimia dan CO2. Saya kembali lagi terapkan, jangan menggunakan air. Nah, ini kelas kebakaran secara singkatnya menurut NFVA. A. Kayu. B. Seperti bahan bakar oli pelumas atau gas LPG. Elektrik. D-nya metal, dan K-nya ini yang banyak di kita seperti cooking media atau di dapur seperti sayur minyak atau sayur minyak dari lemak dan cooking equipment. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sarana apar dan jenis medianya. Ini kayu, dan ini seperti yang bahan cair yang mudah terbakar seperti LPG. Jadi air tidak disarankan. Ini penekanannya pada sini saja. Nah, ini kebetulan K-nya tidak ada. Jadi saya lebih menekankan pada apabila terjadi kondisi kebakaran pada makanan, ini memang tidak disarankan menggunakan air karena akan lebih berakibat fatal. Nah, pengalaman saya yang bagus apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh minyak atau di dapur, sangat tidak disarankan air. Busa juga sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Busa akan mengakibatkan korosi pada alat-alat makan atau kitchen equipment. Yang bagus mungkin CO2. Ada lagi yang lebih bagus sebenarnya untuk halon. Cuma ini di Indonesia jarang terjadi. Sedangkan kimia kering ini sebenarnya tidak disarankan juga, karena ketika kimia kering ini dikeluarkan dari apar, maka jarak 20 meter bahan makanan yang berada pada sumber api yang dipadamkan ini harus dibuang atau dievakuasi. Kenapa? Karena mungkin bisa terkontaminasi oleh kimia kering tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ini bagian dari apar yang harus kita ketahui. Ini bagian tuas, ini regulator. Apakah tekanannya masih bagus atau tidak, kita bisa ketahui di sini. Ini handle-nya. Ini segel atau pin. Mungkin nanti kita akan menerangkan proses pemakaiannya. Ini selang, ini nozzle, dan ini bahan apar. Dan ini data informasi atau expired date atau penggunaan dari apar ini biasanya terdapat di tengah-tengah tabung. Ini kembali lagi jenis tipe atau jenis aparnya. Ini untuk air, hanya untuk kebakaran kelas A saja, berisi sekitar 9,5 liter, dan ini kembali lagi tidak disarankan di instalasi gizi. Nah,
ini mungkin yang saya sarankan selain halon, ini di instalasi gizi disarankan menggunakan karbon dioksida, karena ketika ini disemprotkan dan api padam, maka karbon dioksidanya akan menguap ke atas dan terhindar makanan terkontaminasi. Jadi untuk kebakaran kelas B atau C berisi CO2 ini tidak terdapat regulator tabung. Nah, mengeceknya adalah dengan cara ditimbang. Jadi pemeliharaannya jangan sampai dikocok-kocok, tapi ini cukup ditimbang. Jadi kalau yang CO2 ini lebih mudah dalam hal pemeliharaannya, karena kalau misalnya busa ataupun kimia itu perlu dikocok-kocok supaya tidak mengendap di bawahnya, dan ini sangat efektif suhu materi yang terbakar, menurunkan suhu materi yang terbakar. Nah, ini untuk A, B, dan C ini bahan kimia, meskipun secara teorinya ini bisa digunakan, tapi kalau di instalasi gizi atau di bagian produksi ini tidak saya sarankan. Ketika bahan kimia ini keluar atau dry chemicalnya ini merupakan amonium fosfat, maka ini akan mengkotori atau mempolusi dari makanan yang ada sekitar 20 meter dari kondisi kebakaran tersebut. Nah, ini wet chemical yang bahasanya yang bagus digunakan untuk kebakaran kelas K atau bahan makanan. Akan tetapi permasalahannya di Indonesia, wet chemical ini sangat jarang ada. Yang banyak mungkin yang saya sarankan adalah penggunaan dengan CO2. Nah, daya jangkau semprotnya cukup bagus. Pemadamannya dengan cara mendinginkan berbentuk busa yang menyelimuti material. Tapi karena ini wet chemical ini kering, jadi tidak bahasanya mengkorosi terhadap alat kitchen equipment. Berbeda dengan penggunaan POM atau busa. Busa tersebut bisa mengkorosi sehingga karat pada bahan makanan. Ini perak atau krom ini. Saya juga belum pernah menemukan jenis krom yang wet chemical tersebut. Di rumah sakit saya menggunakan CO, dan itu cukup efektif sekali. Yang lebih efektifnya sebenarnya menggunakan karung yang dibasahi. Nah, penggunaan APAR ini kita harus tahu dulu definisi dari alat pemadam api ringan adalah alat pemadam api berbentuk tabung yang bisa diangkut dan diangkat dan dioperasikan oleh satu orang saja. APAR ditujukan untuk memadamkan api kecil awal mula terjadi kebakaran dan beratnya kisaran 1-16 kilo. Untuk 16 kilo ini saya kira cukup berat, dan ini pengoperasiannya yang 16 kilo mungkin ya harus dengan 2 orang. Nah, ini yang tidak disarankan di instalasi gizi jenis POM dan air. Nah, ini yang disarankan untuk instalasi gizi apabila tidak ada wet chemical. Halon juga ya, belum cukup. Cuma saya sarankan menggunakan yang ini saja. Kalau yang powder, kembali lagi bahannya itu amonium fosfat, akan merusak makanan. Nah, ini kembali lagi, ini yang jenis aparnya. Nah, kembali lagi ini cooking oil, gas, dan lemak. Kembali lagi CO sangat disarankan. Ya, meskipun POM ini disarankan, tapi mungkin yang wet chemical, bukan POM yang basah, karena dia akan mengkorosi dari alat. Jadi apabila saya sarankan kepada rekan-rekan, apabila kita adanya POM ya udah kita terima, tapi ketika POM itu terjadi kebakaran, POM ini digunakan, maka alat yang terkena POM ini harus cepat-cepat dibersihkan, cukup dengan air saja.
Dan ini kesesuaiannya, jadi mungkin saya akan terfokus pada bagian ini. Air tidak dan dry folder tidak. Jadi kalau dry folder permasalahannya adalah makanan sekitar secara teori 20 meter dari sumber api ini harus dibuang. Nah ini yang banyak di Indonesia penggunaan APAR, dan secara teorinya untuk lebih memudahkan adalah PAS. Secara bahasa Inggrisnya full aim squeeze sweep. Saya ulangi, full aim squeeze sweep. Tetapi bahasa Indonesianya boleh juga menggunakan PAS tersebut. Ya, P adalah pin pengaman ditarik, A. arahkan nozzle pada sumber api, squeeze semprotkan dengan menekan, dan sweep sapukan. Nah ini kembali lagi saya ulangi, PAS, full aim squeeze sweep, pin pengaman ditarik, arahkan nozzle pada sumber api, semprotkan dengan menekan tuas, dan sapukan dari setiap sisi. Penanganan atau penggunaan APAR ini tidak serta-merta menggunakan teori seperti ini. Harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jarak arah angin. Jarak arah angin jangan sampai melawan arah angin, artinya kita yang sebagai pemadam akan menjadi korban pertama. Yang keduanya, sumber api akan terhalangi oleh jilatan api. Maka kita harus yang pertama adalah ikuti arah angin. Nah, yang seperti ini. Lalu sudutnya, ini sudutnya jangan sampai ke lidah api. Ini karena sumbernya di sini. Maka yang baik adalah perhatikan arah angin, sudut 30-60 dan disemprotkan pada sumber dasar api. Nah, ketepatan APAR yang seperti yang saya sebutkan tadi yang banyak terjadi di instalasi gizi adalah lebih baik kita yang pilih yang CO2. Karena yang pertama mungkin ketepatan APAR adalah pada posisi mudah dilihat, dicapai dan diambil dengan tanda rambu ambar APAR. Mungkin ini proses penyimpanannya harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakarannya. Jadi yang tadi kelas B atau yang kelas K menggunakan CO2 harus menggantung pada dinding di dalam lemari terbuka atau lemari kaca yang dapat segera dipecahkan. Nah, kata dipecahkan di sini ini biasanya diperuntukkan bagi APAR yang disimpannya atau diletakkannya di areal umum, sehingga takut terjadi bahasanya kesenggol lalu jatuh atau mungkin dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau saya kira di instalasi gizi cukup APAR tersebut tidak usah di lemari kaca, cukup digantungkan dengan bisa terlihat oleh seluruh pegawai. Dan dipasang ketinggian 15-20 cm dasar lantai, dan ini yang perlu diperhatikan, diletakkan di tempat yang suhu antara 40-49. Ini cukup panas juga. Nah ini yang mungkin agak susah. Oh maaf, ini bukan 40, tapi 4 derajat sampai 49 derajat Celcius. Ini nolnya ada di bawah, seharusnya di atas. Jadi ya cukup pada suhu kamar. Nah ini tanda rambu APAR, alat pemadam api ringan. APAR-nya berada di bawah seperti gambar di sini. Nah, alat pemadam api ini petunjuknya, ini kartu, ini pin, ini nozzle-nya. Nah, ini tinggi pemasangan APAR 125 cm, dan ini alat rambu-rambunya. Nah, penempatan APAR yang salah, jangan, aduh, ini di atas sekali, ini
pakai kunci, nggak tahu kuncinya di mana. Jadi kalau bisa, kalau mau kita pakai kaca, dan ketika pakai kaca ini dipecahkan. Nah, perlu sebagai bahan tambahan, jangan sampai terjadi rangka dari apar ini hampir sama besar dengan jenis apar. Jadi meskipun ini kacanya dipecahkan, tapi ini rangkanya susah untuk keluar. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya menggunakan apar ini cukup bagus dan cukup baik untuk lebarnya, bukan untuk jenisnya. Jadi ini kaca. Nah, lalu di sini ada palu. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat. Nah, ini jangan sampai di sudut dan ini, seperti ini. Nah, ini apar yang terhalang ini oleh tanaman. Oleh tanaman ini untuk alat sampah. Ini oleh TV, jadi jangan sampai terjadi kondisi seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan dari kegagalan dari apar adalah jenis tidak sesuai. Jadi seperti tadi, kebakarannya di jenis K, penggunaannya air, malah tambah meledak. Nah, ukuran tidak sesuai, tidak berfungsi karena tidak bertekanan atau menggumpal, atau salah penempatan dan petugasnya belum terlatih. Ini harus kita evaluasi pegawai kita apakah mengetahui dari penggunaan apar tersebut. Dari pemeliharaannya apar, karena saya lebih terfokus pada apar yang CO, apar yang CO itu tidak usah dibulak-balik atau seperti apar pom ataupun apar serbuk. Cukup ditimbang berkala, 1 bulan sekali sudah cukup. Jadi pemeliharanya membuka apar, periksa bagian apar, bersihkan bagian yang kotor, masang kembali. Ini pengisian ulangnya biasanya bekerjasama dengan bagian teknik dan bagian damkar kota yang bersangkutan. Ini hydraulic status test, biasanya dengan melihat tekanannya. Ini bursting testnya juga. Nah, pengerjaan secara rutin, ini memberikan catatan pemeriksaan, kelengkapannya kita lihat, dan rambu penggunaan apar, tekanannya apar juga, dan tanggal kadaluarsa. Apabila ini tanggal kadaluarsanya sudah expire, maka kita lebih baik menghubungi bagian teknik atau bagian K3 dan ketinggian tabu apar, serta apabila itu dry folder, saya kira kalau di instalasi gizi tidak saya sarankan, perlu kita mengocoknya. Nah, ini jadi setiap apar harus ada ditempel stiker pas tersebut, pull, aim, squeeze, dan swab. Dan ini alat kartu infeksi apar, ini punya Kemenkes. Nah, ini K3RS rumah sakit saya. Ini ya rumah sakitnya, terlihat RSAS. Dan ini ada lokasinya, mulai dari apar sampai hidran. Nah, baik, itulah sekilas mengenai cara penggunaan apar, terutama untuk instalasi gizi. Terima kasih, dan saya sarankan Anda jangan meletakkan apar yang seperti ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.